Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini, saya akan membuat aplikasi kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net 2010. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita klik new project yang di sini. Kita pilih Windows Home Application. Kita ganti dulu namanya. Kalkulator. Kalkulator VB Net. Oke. Oke, kita sudah masuk ke tampilan form satunya. Kita perlebar dulu. Kira-kira kira-kira seginilah. Kemudian kita pilih text box yang ada di sini. Kita perlebar sedikit. Nah, gimana kira-kira? Kemudian kita ganti ukurannya, kita ke properties. Kita cari font. Nah, di sini kita ganti ukurannya. Saya pakai ukuran 20 saja. Nah, mungkin untuk ukurannya seperti ini. Perlebar sedikit. Setelah itu kita ke toolbox, kita cari button. Nah, ini dia button. Kita klik dulu. Kemudian kita ke properties, kita cari yang namanya text. Nah, di sini kita ganti menjadi angka 1. Nantinya button ini akan kita gunakan untuk menjadi angka 1, tombol angka 1 pada kalkulatornya. Sesuaikan dulu posisinya, terus kita perbesar sedikit. Kira-kira seginilah. Nah, sini kita atur dulu posisinya. Oke, kita lanjut ke cara yang berikutnya lagi, masih sama, yaitu kita ke toolbox, lalu kita klik button. Masih sama seperti tadi, kita ganti namanya menjadi angka 2. Nanti tombol ini akan menjadi tombol angka 2 pada kalkulatornya. Kemudian kita ke button 1, terus kita copy untuk ukurannya saja, kita Ctrl C. Nah, kita ke button yang kedua, terus kita ganti lagi ukurannya di sini. Kita hapus, kita kopikan tadi. Nah, kita enter. Nah, untuk ukurannya sudah sama, kita sesuaikan dulu. Oke, caranya. Oke, masih sama saja seperti yang tadi. Saya akan buat lagi untuk button yang ketiga. Kita kopikan saja untuk ukurannya. Kita ganti namanya menjadi angka saja. 1, 2, 3. Oke, setelah kita buat seperti ini, terdapat tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Kita pilih ke nih, tombol yang untuk angka 0 kita klik. Terus kita propertinya kita geser ke atas. Nah, ini kita ganti namanya menjadi button 0 sesuai dengan angka yang terdapat di sini. Misalnya di sini tombol untuk angka 0 kita ganti namanya menjadi B button 0. Nah, ini button 0. Begitu juga dengan tombol-tombol yang lainnya. Misalnya ini kan button 1. Saya akan ganti menjadi button 1, button 2, button 3, nah, button 4, button 5, kasih sama seperti yang ini. Button 0, itu 9. Samakan saja ya. Ini kita kasih tidak sama dengan yang tadi. Ini kita kasih besar dulu B-nya. Yang sebelum kan lebih besar. Nah, itu kita ke button lagi. Nah, kita bikin button berikutnya untuk button yang menghapus semua. Untuk menghapus semua inputan di kalkulatornya nanti. Di sini kita ganti namanya menjadi C. Biasanya kan di kalkulator itu C dia. Terus kita ganti ukurannya, kita pastikan ukuran yang tadi. Nah, dia oke. Habis C itu terdapat sama dengan. Biasanya dia di sini sama dengannya. Kita buat lagi tombol sama dengan. Nah, kita ganti menjadi sama dengan. Oke. Terus kita pastikan ukuran yang tadi.
Kalian buat saja seperti yang terdapat pada kalkulator. Kemudian kita tambah button lagi, kita bikin ini menjadi teksnya kita ganti menjadi interna. Terus kita pastikan kalian buat saja seperti yang terdapat pada tampilan kalkulator pada umumnya ya. Untuk jaraknya sudah sama. Kita atur dulu jaraknya tipis-tipis. Nah, untuk jaraknya mungkin sekitar segini. Yang di sini saya panjangkan sama seperti yang ini. Saya turunkan sedikit supaya rapi tampilannya. Oke, setelah itu kita tambahkan tombol untuk perkalian. Untuk kali, di sini kali X. Nah, ukurannya kita ganti. Ini untuk melakukan operasi perkalian ya. Kita tambahkan lagi button. Terus habis itu kurang. Simbol ada operator kurang. Nah, kita ganti ukurannya. Kita tambah lagi button untuk operasi tambahnya. Nah, kita ganti ukurannya. Oke, setelah itu kita ganti nama masing-masing button yang saya telah buat tadi. Misalnya yang ini, button C kan. Di sini kita geser ke properti paling atas. Kan di sini namanya button 10. Nah, ini kita ganti menjadi button hapus. Karena nanti tombol ini akan digunakan untuk menghapus inputan yang kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita lanjut ke button yang lain. Misalnya sama dengan di sini. Kita ganti menjadi button sama dengan. Oke. Begitu juga pada button yang ini, dan ini. Oke, di sini akan jadi button bagi. Saya ganti namanya menjadi button bagi. Button per saja. Button per satu. Oke. Ini button kali, button kurang. Nah, ini button tambah. Nah, oke, setelah itu kita ke button lagi. Kita bikin untuk menu-menu yang lain pada kalkulator. Kita ke button dulu, terus di sini kita ganti namanya menjadi SQRT. SQRT itu apa? Aku tidak tahu. SQRT. Oke, kita ganti ukurannya. Nah, untuk buttonnya mungkin begini. Kita kasih jarak sekitar. Mungkin ini tampilannya kurang panjang ya. Saya kasih panjang dulu. Nah, di sini. Nah, boleh. Tekan button lagi. Habis SQRT apa ya? Tan. Kita tambah button tan. Nah, terus kita button tan lagi. Oh, button di sini kan 3 cinch. Kita tambahkan button cinch. Oke, mungkin untuk tampilannya saya sudah buat seperti ini. Kalian buat sama seperti yang saya buat saja. Terus di sini kita ganti namanya. Misalnya button untuk SQRT ini ke atas. Nah, kita ganti namanya menjadi button SQRT. Begitu juga dengan button-button yang ada di sini ya. Misalnya button tan. Nah, di sini kita ganti menjadi tan. Sesuaikan saja di sini. SQRT-nya kecil sampai sini. Nah, button cinch juga kita ganti namanya menjadi button cinch. Oke, untuk SQR yang ini kita ganti juga namanya menjadi button SQR. Kenapa tidak mau naik ini? Nah, ini SQR.
Nah, untuk lock yang ini kita pilih button lock. Nah, sama juga seperti yang ini. Oke, setelah saya mengganti nama-nama dari setiap button yang ini, saya akan mengganti tampilan background ini. Kita ke properti dulu. Di sini kita cari saja. Nah, mana? Nah, ini terus saya color. Terus kita cari warna yang kita inginkan. Di sini saya kasih control dark saja. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk button-buttonnya ini saya akan ganti juga warnanya. Supaya lebih cepat, tidak mengganti satu persatu, kita copy saja. Seperti ini, kita geser. Nah, setelah itu kita pilih back color. Mana back color tadi? Nah, ini. Kita cari warna yang kita inginkan. Misalnya, saya pakai warna apa? Coba kita pakai ini. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Terus saya akan ganti lagi tampilan teksnya. Kita kasih bold dulu untuk di sini. Oke. Nah, itu tampilannya mungkin seperti ini. Kemudian saya tambahkan label untuk memberi nama. Ini label. Sini saya beri nama sedikit. Dan kemudian saya ke properti dan teks. Saya ganti namanya menjadi kalkulator. Kalkulator. Nah, kemudian saya perbesar ukurannya. Kita pakai ukuran 16 saja. Kita bold. Oke. Nah, kita kasih rata di tengah. Mungkin 16 terlalu kebesaran ya, saya kecilkan sedikit. Nanti menjadi 14 saja. Oke. Nah, begini mungkin untuk tampilannya. Nanti kalian bisa sesuaikan saja tampilan yang kalian inginkan. Oke, setelah kita membuat tampilan kalkulatornya di form 1, kita lanjut buat kode programnya. Kita klik di sini. Nah, di sini. Yang ini kita hapus dulu. Nah, di bagian bawahnya public class form 1 ini kita deklarasikan sebuah kode dim angka 1 pertama pertama as single single. Nah, setelah itu kita deklarasikan lagi dim angka kedua single. Nah, itu deklarasi dim hasil as as single dim operasi dim operasi aritmatika as string. Nah, oke, kemudian di button satu ini kan, nah, nah, ini tempat untuk mengisi codingan pada button satunya. Kita isikan saja text box 1 dot text sama dengan text box 1 box 1 dot text text. Kita pakai tombol simbol N. Nah, N yang begini. Terus kita kasih string. Misalkan nih button 1 kita kasih angka 1 di sini. Spasi dulu angka 1. Nah, oke, untuk di button satunya begini. Begitu juga sama seperti yang ada pada button-button lainnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0 kali pada button 2-nya. Nah, untuk codingannya masih sama seperti di atas. Text box 1 dot text sama dengan text box 1 dot
teks n string spasi 2. Nah, kalian tinggal sesuaikan saja ya. Misalnya angka angka 3 di sini, di bagian sininya kita ganti menjadi angka 3. Mungkin skip saja di bagian sininya untuk mempersingkat waktu. Kita buat codingan untuk button yang ini. Nah, di sini untuk codingannya cukup simpel ya. Teks box 1 dot text sama dengan cukup kita string begini terserah begini. Kita lanjut ke codingan yang di bagian operasi aritmatikanya. Klik 2 kali pada tombol tambah ini. Nah, di sini untuk codingannya yaitu angka pertama sama dengan file dalam kurung text box 1 text box 1 dot text tutup kurung. Nah, setelah enter text terus operasi artikel operasi tiga sama dengan kan ini penjumlahan berarti kita pakai simbol tambah yang ini. Nah, untuk di bagian tambah operasi penambahannya atau tambahnya selesai, kita lanjut ke operasi berikutnya. Itu kurang. Untuk codingannya kurang lebih sama. Kita copy saja yang di atas, kita Ctrl C. Terus kita Ctrl V. Nah, di sini kita ganti menjadi kurang. Begitu juga pada perkaliannya. Oke, setelah itu kita lanjut ke codingan untuk tombol sama dengan yang ini. Nah, untuk codingannya pertama itu angka kedua, kedua sama dengan file operasi aritmatik text box 1 dot text. Nah, terus kita if operasi aritmatika operasi aritmatika ketika dengan tambah eh terus then enter terus hasil dikurang hasil sama dengan angka angka pertama ditambah kedua angka kedua. Nah, kita itu if operasi aritmatika yang ini kita copy saja di sini kita pastikan if operasi aritmatika ini kita ganti menjadi kurang. Lalu perlu kita copy dia bermasalah jadi kita ketikkan saja if operasi aritmatika sama dengan string kurang string terus then hasil sama dengan angka pertama kurang angka kedua. If operasi matematika sama dengan hasil sama dengan angka pertama
Pertama, dikali-kalinya di sini saya menggunakan bukan logo yang ini ya. Saya gunakan yaitu ini tanda bintang kaki dua. Kalau menggunakan angka simbol seperti X ini, itu tidak akan bisa ketika kita jalankan aplikasinya. Oke, sama dengan hmm, Oke, setelah kita membuat kode program di button sama dengan ini, kita ke tombol button SQRT-nya ini. Nah, di sini kita isi teks box 1 dot teks sama dengan mat dot SQRT SQRT dalam kurung file dalam kurung lagi teks box teks box 1 dot teks. Nah, ini kita ganti dulu namanya. Nah, untuk di button SQRT-nya kurang lebih untuk codingannya seperti ini saja. Simple ya. Lanjut ke tombol SQR-nya. Steps 1 dot x sama dengan mat dot isi file text 1 dot x. Nah, sini kita kasih koma terus 2 untuk kurung. Nah, untuk button SQR-nya telah selesai. Kita lanjut ke button selanjutnya. Itu button sin. Di sini isi dim PHI as double sama dengan mat dot P1 PI. Kita enter teks box 1 dot teks sama dengan mat sin file terus teks teks box 1 dot teks kita tanda bagi 180 terus kita kasih tombol kali PHI. Nah, sudah jadi ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke button yang berikutnya, yaitu button untuk cost. Button cost. Ya Allah, mana ini? Nah, di sini dim PHI as double sama dengan mat dot i terus enter teks box 1 dot teks sama dengan mat dot cost dalam kurung file teks 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 box 1 dot teks tombol bagi 180 kali PHI dot kurung. Nah, sama seperti di atas ya untuk di button costnya ini. Setelah itu kita lanjut ke tombol tan-nya.
Untuk codingannya masih sama seperti yang di atas dengan dim PHI as coba sama dengan mat PI enter. Nah, untuk codingannya mungkin seperti ini. Oke, kita lanjut saja ke tombol locknya. Button lock. Teks box satu, teks box satu dot teks. Setelah kita ke button locknya, oke, untuk codingannya seperti ini, dia berbeda dengan yang di atas ini. Kita lanjut ke button yang ini untuk LN ini. Nah, di sini codingannya kita masukkan saja. Teks box satu dot teks sama dengan mat. Nah, untuk isi. Oke, setelah itu kita lanjut ke button yang mode 2 ini. Kita klik dua kali. Nah, untuk codingannya yaitu dim integer buang semua integer dot parse. Mulai dong, sudah mulai dengan teks box text box satu dot teks satu kurung enter dim dim sorry.
Oke, setelah itu kita lanjut ke button yang berikutnya, ke button cinch. Begin bilangan bilangan as double double sama dengan 2 enter di teras as double sama dengan what dot sim part dot satu dot x dot satu x sama dengan sim. Oke, setelah kita buat codingan untuk di button sini, kita lanjut ke button yang berikutnya, itu button touch. Oke, setelah itu kita lanjut ke tombol cos-nya ini, atau button cos. Oke, setelah itu kita ke tombol yang ini. Iya, tidak ada gambar.
Satu barangnya. Nah, mungkin untuk di button yang terakhir ini, untuk codingannya, saya akan lanjut di codingan untuk di bagian form satunya ini, di sininya. Kita klik di sini dua kali. Aja, teks, box satu, dot teks, sama dengan string spasi string. Nah, coba kita running dulu programnya. Nah, untuk kalkulatornya sudah jadi dan tampilannya seperti ini. Kita masukkan angka 12 dikali angka 10 sama dengan 12 dikali 10 sama dengan 120. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang tutorial membuat kalkulator sederhana di Visual Basic Net 2010. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.